Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Kita tahu bahwa jin adalah makhluk yang tak kasat mata. Manusia tidak bisa melihat jin secara langsung, Sementara jin bisa melihat manusia. Bahkan ada jin yang dikenal dengan nama jin kodam atau pendamping. Sosok jin yang satu ini setia mendampingi manusia. Lantas apa yang membuat jin mau mendampingi manusia? Apa yang orang lakukan sehingga mempunyai jin pendamping? Bagaimana ciri-ciri orang punya jin pendamping? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. di antara semua jenis-jenis jin. Kita juga perlu tahu tentang khodam, Istilah kodam berasal dari bahasa Arab kata khodim, yang artinya jin pembantu. Orang Jawa menyebutnya perewangan. Disebut jin kodam atau jin pendamping karena jin ini berinteraksi langsung dengan manusia. Jin tersebut pun bersedia untuk membantu manusia. Sehingga jin kodam ini bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh manusia. sebagaimana yang umum diketahui, ada sebagian orang yang rela bersekutu dengannya demi kaya raya. Mungkin kedengarannya mustahil, namun orang yang berambisi kaya dengan cara instan akan mudah terbujuk godaan jin. Hal inilah menjadi awal mula manusia mempunyai jin pendamping. Praktik ini tentu menyimpang dengan ajaran Islam. Disebut menyimpang karena manusia melakukan pengabdian atau penghambaan kepada jin, kemudian jin membantunya untuk mewujudkan keinginan manusia. Jika kondisi ini banyak dilakukan oleh manusia, maka jadilah jin bertambah sombong. Manusia bertambah hina dengan bergelimang dosa. Atas perbuatannya itu manusia rela melakukan berbagai kesirikan atas permintaan jin, demi ambisi menjadi kaya raya. Hal demikianlah yang diakui jin, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka menjadikan mereka manusia bertambah sesat." Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Ayat tersebut mengandung peringatan keras terhadap permintaan pertolongan kepada para tukang sihir, dukun, dan orang-orang seperti mereka. Kemudian, ketika hari kiamat mereka akan dikumpulkan dan saling menyalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka semua ke dalam neraka, karena melakukan kerjasama yang diawali dengan kesirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. dan Allah berfirman, "Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia lalu." Berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, Nerakalah itulah tempat tinggal kamu sedangkan kamu kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 128. Kepastian balasan neraka bagi mereka yang bersekutu dengan jin sudah dijelaskan di Al-Quran. Tentu, kita tidak menginginkan kehidupan neraka di akhirat kelak. Kalau begitu kamu mungkin penasaran apa saja penyebab seseorang diikuti jin khodam. Ternyata seseorang diikuti jin khodam Karena memang mengikhtiarkan, kalangan paranormal mengakui untuk mendapatkan jin khodam bisa melalui beberapa cara, salah satunya dengan puasa dan wirid atau amalan khusus tertentu. Tidak dipungkiri Bahwa masih ada kalangan masyarakat yang memang memelihara jin pendamping. Jin khodam ini biasanya didapat dari warisan leluhur atau melalui ritual tertentu. ternyata ras dari jin khodam bisa saja bermacam-macam. Salah satunya dari manusia yang mati, tersesat karena bersekutu dengan setan untuk kepentingan duniawi. Sementara bentuk jin khodam sendiri tergantung pada permintaan manusia. Jelmaan jin khodam bisa berwujud macan, buaya, atau berwujud manusia itu sendiri yang didampingi. Salah satunya, memberikan sebuah energi baik manusia yang didampinginya, jadi pendamping menemani di setiap aktivitas manusia yang didampingi jin khodam. Sehingga pemilik jin khodam akan merasa lebih aman, dan lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu. Manusia yang memiliki jin pendamping harus menanggung konsekuensinya. Salah satunya, mata batinnya kerap terbuka dan sering melihat sosok-sosok gaib. Bahkan, jin khodam sendiri sering dendam kepada pemiliknya sendiri. Rasa dendam ini tak jarang dilampiaskan kepada keturunan pemilik jin khodam.
Tak main-main, bersekutu dengan jin maka kamu harus siap menanggung akibatnya. Mendengar fakta, Betapa seramnya orang yang mempunyai jin pendamping. tentu kita bertanya-tanya, bagaimana mengenali ciri-ciri orang yang punya jin pendamping? Sebab sebagaimana kita ketahui manusia tidak bisa melihat secara langsung wujud jin. Kita memang tak bisa melihat secara langsung jin, tapi ada ciri-ciri tertentu yang menandakan seseorang punya jin. Pendamping. Di dalam Al-Quran, memang sudah dijelaskan bahwa kita harus mewaspadai jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana, sedangkan kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Meski jin tidak bisa dilihat secara langsung oleh manusia, kita bisa mengenali ciri orang yang memiliki jin khodam. Ciri-ciri ini dapat diketahui, Meskipun sebagian orang yang awak sulit mengenalinya, mengetahui ciri-ciri orang mempunyai jin pendamping ini. Sangat penting, jangan sampai orang tersebut memanfaatkan jin khodam untuk hal-hal yang negatif, hal yang bisa mencelakai orang-orang di sekitarnya. Pertama, ketika melihat sorot matanya akan terlihat tajam, Dan dapat mengalahkan sorot mata kita dengan tatapan matanya. Kadang hanya melihat sorot matanya saja orang akan takut padanya. ciri kedua adalah Selalu disegani oleh masyarakat walau ia hanya orang biasa, bukan pejabat atau konglomerat. Tanda ketiga, orang yang memiliki jin khodam, setiap perkataannya yang terucap mengandung makna atau perintah, entah kenapa dengan mudah orang menuruti perkataannya. Lalu ciri keempat, jika kita dekat dengan yang mempunyai ilmu batin, dan khodam pendamping, maka akan ada rasa dan saling bereaksi, dan dapat merasakan hal tersebut. Bagi orang awam, mungkin akan kesulitan mengenali seseorang yang mempunyai jin khodam atau tidak. Namun, bisa dipelajari terlebih dahulu melalui ilmu mata batin. Hal yang perlu kita sadari bahwa yang namanya jin sekalipun disebut dengan pendamping, sebetulnya mereka tidak mendampingi manusia untuk hal-hal yang baik, melainkan sebaliknya. sebab memang jin memiliki tipikal pendusta. Jin bisa mengaku ingin menjadi teman manusia, Mengaku mau membantu manusia, namun sejatinya hanya ingin menipu manusia agar terjerumus ke dalam dosa. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugasi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga makanan zakat, malam harinya ada jin yang berubah wujud menjadi orang remaja dan mencuri. Ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan dia berjanji tidak akan kembali mencuri, tapi jin itu berdusta. dia tetap kembali. Hingga terjadi selama 3 malam. Di malam ketiga, Abu Hurairah tidak memberi ampun dan laporkannya langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah diajari bacaan ayat kursi, Abu Hurairah melepaskannya. pagi harinya, Kejadian tersebut beliau sampaikan kepada Rasulullah. Lalu, beliau bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadits riwayat Bukhari. sahabat beriman, Jelas bahwa jin memang memiliki sifat pendusta. Oleh karena itu, seharusnya manusia menghindari persekutuan dengan bangsa jin, bukan malah mendekati dan diajak kerjasama dengan menjadi jin pendamping. Wallahu a'lam bishawab warahmatullahi wabarakatuh.